Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang sebenarnya tidak membatalkan puasa. Ini juga lumayan penting karena apa? Karena puasa itu wajib dan haram untuk membatalkan puasa tanpa alasan yang benar. Dan ini ada beberapa hal yang sebenarnya tidak membatalkan puasa. Jadi jika Anda melakukan hal-hal ini, Anda tetap harus tetap melanjutkan puasa karena puasa Anda tidak batal. Dan ini karena dipahami masyarakat, sebagian masyarakat membatalkan puasa padahal sebenarnya tidak. Dan jika mereka melakukan ini dan mereka membatalkan puasa, maka mereka terbebani dosa meninggalkan puasa atau membatalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan. Baik, yang pertama adalah dusta atau berbohong. Jadi berbohong itu dosa, kecuali dalam hal tertentu ada keringanan untuk berbohong, dan itu tidak berdosa, seperti mendamaikan kedua belah pihak. Tapi kalau bisa menggunakan metode tauriah. Jadi tauriah itu bukan berbohong, mengatakan sesuatu yang benar tapi disalahartikan oleh orang yang diajak bicara. Misalkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, ditanya tentang siapakah perempuan yang bersamamu itu, dia menjawab saudaraku. Yang dimaksud saudara tentunya orang yang memahaminya saudara sekandung, saudara sedarah. Tapi yang dimaksud Ibrahim adalah saudara seiman, jadi saudara seagama. Karena di situ satu dunia itu yang percaya kepada Ibrahim hanyalah istrinya saja itu, yang bernama Sarah. Dan itu yang disebut dengan tauriah, dan itu untuk menghindari dusta. Kalau tidak bisa melakukan tauriah, terpaksa harus melakukan dusta jika memang diperlukan. Dan dusta itu jika dalam alasan yang tidak dibenarkan maka berdosa, tapi berdosa itu tidak membatalkan puasa ya. Jadi dusta itu walaupun berdosa tapi tidak membatalkan puasa. Jadi harus dibedakan antara berdosa dan membatalkan, itu hal yang berbeda. Walaupun hal yang mubah, tapi itu juga bisa membatalkan puasa, seperti makan minum, itu kan hukumnya mubah, hukumnya halal. Melakukan hubungan suami istri itu kan hukumnya mubah, tapi itu membatalkan puasa. Dan pertama adalah dusta. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah atau ngerasani. Dan ghibah ini ada dalam beberapa kondisi juga diperbolehkan, seperti menggibahi ahlul bid'ah. Jadi menggibahi ahlul bid'ah itu diperbolehkan agar orang terhindar dari bid'ahnya. Kalau tidak digibahi, orang lain juga akan terpesona oleh gibah, akan ikut-ikutan dengan bid'ah yang dilakukannya, dan itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan bisa jadi diwajibkan. Itu adalah gibah ya. Tapi kalau gibah yang diharamkan, yang tidak ada keperluan tertentu, itu diharamkan. Gibah yang diharamkan, tapi itu melakukan gibah saat puasa itu tidak membatalkan puasa. Yaitu, jadi saya tekankan ya, saya harus digarisbawahi bahwa dosa itu belum tentu membatalkan puasa. Seperti mencuri, tapi mencuri tidak saya sebutkan di sini, nanti melebar kemana-mana. Yang ketiga, berdebat ya. Jadi berdebat itu ada hadisnya, kalau barang siapa tidak meninggalkan suatu perkataan yang sia-sia dan berdebat, maka aku tidak butuh puasanya. Dan atau hadis yang semisal itu, saya kurang hafal hadisnya, hadis riwayat Bukhari itu sahih ya. Jadi itu berdebat itu mengurangi pahala. Jadi hal yang saya sebutkan ini mengurangi pahala tapi tidak membatalkan puasa. Berdebat itu tidak membatalkan puasa. Yang keempat, berantem duel itu juga tidak membatalkan puasa, kecuali berantem sampai mampus itu puasanya batal karena dia orang yang mati sudah gugur kewajiban kan. Itu yang keempat, berantem. Jadi kalau walaupun babak belur sampai bonyok itu tidak membatalkan puasa. Yang kelima, berkumur. Nah, di sini penting berkumur. Yang namanya berkumur itu pasti ada beberapa mili air yang masuk ke mulut, itu pasti itu. Jadi orang berkumur tanpa memasukkan air ke dalam mulut, ke dalam tenggorokan, itu sangat mustahil. Tapi namanya berkumur itu diperbolehkan, walaupun beberapa mili ya, beberapa mililiter air yang masuk ke dalam mulut itu diperbolehkan. Tapi memang kalau dia memang sengaja berkumur niatnya minum ya, itu membatalkan puasa. Jadi kelima itu berkumur, bahkan berkumur itu disunahkan.
Yang keenam adalah berenang. Berenang yang tentunya itu lebih mustahil lagi. Kalau berenang tidak minum air itu mustahil ya. Apalagi kalau masih nyoba, itu yang pro saja kadang masih minum air. Yang keenam berenang. Tapi karena apa? Karena berenang itu tidak ada keterangan. Jadi begini, di zaman Nabi itu ada suatu kegiatan berenang. Jadi bahkan berenang itu sudah diketahui, sudah ada kasusnya di zaman Nabi. Tapi tidak ada yang menyebutkan bahwa berenang itu membatalkan puasa. Ya secara logis kan berenang pasti minum air. Tapi kok kenapa tidak membatalkan puasa? Karena memang itu keringanan syar'i ya. Yang ketujuh suntik. Ya jadi suntik obat itu tidak membatalkan puasa kecuali infus ya. Kecuali infus. Kenapa infus? Karena infus itu adalah pengganti makanan. Jadi walaupun tidak masuk ke dalam rongga yang 9 itu, termasuk rongga mulut dan rongga itu tidak masuk ke dalam kerongkongan, melalui kerongkongan, suntik infus itu membatalkan puasa menurut pendapat yang paling yang kuat ya. Itu membatalkan puasa karena infus itu pengganti makanan. Jadi infus itu pengganti makanan ya. Jadi puasa itu kan menahan lapar dan minum ya. Jadi menahan makan ya. Kalau infus itu sudah suplemen, sudah sebagai pengganti makanan, tapi tidak melalui konsumsi tadi. Itu infus. Yang kedelapan bekam. Bekam walaupun Anda kehabisan banyak darah, Anda itu lelah, tapi puasa Anda kalau memang Anda sanggup melanjutkannya, Anda tetap harus melakukan puasa. Tapi kalau memang kondisi sangat tidak memungkinkan karena kehabisan banyak darah, Anda harus membatalkan puasa karena demi kesehatan Anda. Tapi solusinya kalau bekam itu jangan saat puasa. Yang ke-9 nangis. Ini ada karena saya ada sebagian yang menganggap menangis itu membatalkan puasa, dan ini tidak membatalkan puasa. Ya 10 adalah marah-marah. Kecuali marah-marah terus sampai gila sampai hilang akal, baru itu membatalkan puasa karena hilang akal. Orang yang hilang akal itu tidak terbebani kewajiban puasa. Dan nomor 11 adalah bercumbu. Jadi bercumbu dengan istri, bahkan naudzubillah dengan selain istri, dengan perempuan lain, dan itu berdosa. Tapi itu tidak membatalkan puasa ya. Sekali lagi berdosa itu belum tentu hal yang membatalkan puasa. Saya kembali lagi ke bercumbu tadi, bercumbu dengan istri di siang hari. Tapi hati-hati loh ya, kalau di siang hari ini biasanya syahwat itu memuncak. Jadi dikhawatirkan jatuh dalam persetubuhan yang itu resikonya berat. Resikonya berpuasa 60 hari berturut-turut ya. Jadi batalkan puasa karena melakukan hubungan suami istri di siang bolong. Yang ke-12 adalah oral. Jadi oral itu dengan melakukan hubungan seksual, melakukan jima, itu berbeda konsepnya. Dan terlebih lagi oral seks itu kasusnya belum ada di zaman Nabi SAW. Jadi tidak pernah dibahas hukum, apalagi jadi tidak pernah disinggung oral seks itu gimana, apalagi sampai hukumnya oral seks itu gimana, tidak akan pernah ada hadisnya. Kalaupun ada itu jelas palsunya, karena konsep kasus seperti ini tidak ada di zaman Nabi. Karena tidak ada di zaman Nabi, maka dicarilah kasus yang paling mendekati oral seks, yaitu berhubungan seks tanpa melalui kemaluan. Ya sebenarnya tidak bisa dikatakan berhubungan seks sih, karena di sini tidak ada penetrasi, tidak ada hubungan jima ya, tidak ada hubungan jima. Jadi ini adalah kasus yang berbeda. Baik, untuk yang satu ini saya lanjut di part 2. Ini part 1. Sekarang kita berlanjut ke part 2 biar videonya tidak terlalu panjang ya.